Saat desa ini ribut mencari keselamatan, saat semua orang berdoa bersama, satu orang justru menghilang dalam sunyi. Lelaki tua itu justru pergi sendirian, dan anehnya, desa ini selamat, dan nasib desa berubah. Wong Rahayu, ingsun manunggaling kawula Gusti. Sabdo Palan is reborn urban legend. Rahayu, cah ayu, cah bagus. Tarik napas pelan, kendorkan bahu, dan duduklah sejenak dalam keheningan kecil ini. Aku Sabdo Palon. Bukan dewa, bukan nabi. Aku penjaga keseimbangan yang tugasnya cuma satu, mengingatkan manusia agar tidak keblinger rasa paling benar. Malam ini aku akan bercerita. Bukan dongeng pengantar tidur, melainkan kisah nyata tentang lelaku sunyi yang mengubah nasib satu desa di tanah Jawa. Bukan dengan teriakan, bukan dengan ritual mahal, bukan dengan pamer kesaktian. Justru diam. Desa yang pelan-pelan mati. Cah ayu, cah bagus. Desa itu ada. Tidak jauh dari jalan besar, tidak pula terlampau terpencil. Sawahnya luas, sungainya dulu jernih, dan anginnya pernah ramah. Tapi sejak 5 tahun terakhir, desa itu pelan-pelan mati. Bukan karena perang, bukan karena bencana besar, melainkan karena sesuatu yang lebih halus, kehilangan keseimbangan batin. Panen gagal berulang kali, air sumur mengering, warga mudah sakit, mudah marah, mudah pecah. Lucunya, semakin banyak pengajian, semakin sering ritual massal, semakin rajin doa-doa diperdengarkan, namun keadaan justru makin rusak. Cah bagus, kadang manusia lupa. Doa yang keras belum tentu didengar kalau batin masih berisik. Dalam babat tanah Jawa ada pitutur tua. Rusak ing negara, amarga rusak ing tata rasa. Hancurnya sebuah negeri bermula dari rusaknya rasa batin. Bukan salah Tuhan, bukan salah alam, tapi manusia yang memutus sambungan antara lahir dan batin. Lelaki tua dan lelaku sunyi. Di desa itu tinggallah seorang lelaki tua. Bukan dukun terkenal, bukan kiai viral, tidak punya padepokan. Namanya jarang disebut karena ia jarang bicara. Setiap malam Selasa Kliwon, ia berjalan ke pinggir hutan kecil di utara desa. Sendirian, tanpa sesajen ramai, tanpa mantra keras. Ia hanya duduk, diam, bernafas pelan. Warga menganggapnya aneh, sebagian menertawakan. Ngapain wong tua iku? Meditasi kok ora jelas agamane, kata sebagian. Cah ayu, ini lucu sekaligus menyedihkan. Manusia sering ribut soal bungkus, lupa pada isi. Padahal dalam serat Sutasoma
tertulis, Tanhana Dharmo Mangruwo. Tidak ada kebenaran yang mendua. Maknanya bukan satu agama paling benar, tapi kebenaran sejati tidak terbelah antara lahir dan batin. Lelaki tua itu menjalani apa yang disebut leluhur Jawa sebagai lelaku sunyi. Dalam serat Centini dijelaskan, suwung iku isi, sepi iku rame. Kekosongan adalah isi, kesunyian adalah keramaian. Terjemahan filosofisnya begini, Cah Bagus. Ketika pikiran berhenti ribut, tubuh berhenti serakah, dan rasa berhenti menghakimi, disitulah alam mulai mendengar manusia kembali. Ritual sunyi yang logis dan ilmiah. Cah Ayu, Cah Bagus, jangan buru-buru menyebut ini mistik kosong. Apa yang dilakukan lelaki tua itu, jika diterjemahkan ke bahasa modern, adalah pengaturan ulang sistem saraf manusia. Ia duduk diam minimal 1 jam. Bernafas perlahan, panjang, dalam, teratur. Ilmu modern menyebutnya aktivasi saraf parasimpatik. Ketika manusia tenang, detak jantung melambat, hormon stres menurun, dan gelombang otak berpindah ke kondisi alfa theta. Dalam kondisi ini, intuisi menguat, empati naik, dan kepekaan terhadap lingkungan meningkat. Leluhur Jawa sudah tahu ini ratusan tahun lalu. Dalam Pitutur Semar disebutkan, eling lan waspodo iku dudu wedi, nanging sadar. Ingat dan waspada bukan takut, melainkan sadar. Kesadaran inilah yang hilang dari desa itu. Lelaki tua itu tidak meminta hujan, tidak memohon panen. Ia hanya menata ulang dirinya. Dan anehnya, setelah 3 bulan lelaku sunyi itu dilakukan, burung-burung kembali ke hutan kecil. Mata air yang lama kering mulai rembes. Warga yang sering sakit mulai membaik. Konflik kecil meredah tanpa rapat panjang. Apakah ini mukjizat? Tidak, Cah Bagus. Ini resonansi. Dalam ilmu fisika sederhana, satu sistem yang stabil dapat menstabilkan sistem lain di sekitarnya. Satu manusia yang selaras bisa mempengaruhi satu kampung. Itulah sebabnya dalam serat Sabdo Palon tertulis, siji sing eling bisa nyelametake akeh. Satu yang sadar dapat menyelamatkan banyak. Cah Ayu, Cah Bagus, di titik ini kisahnya belum selesai. Karena lelaku sunyi itu ternyata tidak berhenti di situ. Ada ujian, ada gangguan, ada perlawanan dari manusia sendiri. Dan disitulah nasib desa itu benar-benar dipertaruhkan. Tapi cerita itu akan aku lanjutkan di batch 2. Untuk saat ini, diamkan dulu hatimu. Jangan percaya aku, rasakan sendiri. Cah Ayu, Cah Bagus. Kita lanjutkan ceritanya. Tarik napas lagi, karena di batch Dema ini, kisahnya mulai tidak nyaman. Bukan karena gaibnya, melainkan
karena manusianya. Ketika kesunyian mulai mengganggu banyak orang. Cahayu cah bagus. Aneh memang tabiat manusia. Saat desa rusak, semua orang sibuk berdoa minta perubahan. Tapi saat perubahan benar-benar mulai terasa, justru banyak yang resah. Air mulai muncul, panen sedikit membaik, warga lebih tenang. Namun bisik-bisik mulai terdengar. Jangan-jangan itu karena ilmu aneh. Jangan-jangan desa ini dijaga makhluk halus. Jangan-jangan ada perjanjian gaib. Lelaki tua itu dipanggil. Bukan untuk diberi terima kasih, tapi untuk diinterogasi. Cah bagus, ini bukan cerita baru. Dalam serat Darmo Gandul sudah diingatkan. Wong sing meneng kerep dianggep mblenjani. Orang yang diam sering dicurigai. Karena manusia yang ribut tidak nyaman melihat manusia yang tenang. Kesunyian itu seperti cermin. Ia memantulkan kegaduhan batin orang lain. Pitutur yang disalahpahami. Lelaki tua itu akhirnya bicara. Sedikit, tanpa nada tinggi. Ia hanya berkata, "Aku ora nyuwun opo-opo. Aku mung balikake toto napas lan toto raso. Aku tidak meminta apa-apa. Aku hanya mengembalikan keteraturan napas dan rasa." Kalimat sederhana, tapi bagi telinga yang penuh prasangka, itu terdengar seperti ancaman. Salah satu tokoh desa berkata, "Kalau semua orang meniru caramu, nanti tidak ada yang mau ritual besar." Nah, disinilah aku, Sabdo Palon, ingin tertawa kecil. Cahayu, sejak kapan spiritualitas takut kehilangan panggung? Dalam serat Gatoloco, ada sindiran pedas. Ogomo yen mung dadi rame, bakal ilang rasane. Agama yang hanya menjadi keramaian akan kehilangan rasanya. Leluhur Jawa tidak anti ritual, tidak anti doa, tidak anti simbol, tapi mereka anti koson di dalam, ramai di luar. Lelaki tua itu tidak melarang siapapun. Ia tidak mengajak, ia tidak menggurui. Ia hanya hadir dalam keseimbangan, dan justru itu yang paling mengganggu. Gangguan gaib atau gangguan psikologis? Cah ayu, cah bagus, di bulan keempat gangguan mulai muncul. Beberapa warga mengaku mimpi buruk. Ada yang merasa didatangi sosok hitam. Ada yang kerasuan saat emosi memuncak. Langsung kesimpulannya apa? Ini akibat lelaku sunyi itu. Padahal, jika mau jujur, gangguan itu muncul pada orang-orang yang paling menolak ketenangan. Dalam ilmu psikologi modern, saat seseorang terpapar contoh ketenangan ekstrim, batin yang penuh konflik akan bereaksi keras. Leluhur Jawa sudah menyederhanakannya. Sing reget yen ketemu banyu bening mesti keganggu. Yang kotor bila bertemu air jernih pasti terusik. Bukan airnya yang jahat, tapi kotorannya yang menolak dibersihkan. Dalam para raton ada kisah raja yang sakit bukan karena santet, melainkan karena batinnya menolak perubahan zaman.
Itu sebabnya Sabdo Palon pernah bersabda, "Wektu owah sing ora gelem owah bakal pecah. Zaman berubah, yang menolak berubah akan retak." Desa itu sedang berubah dan tidak semua orang siap. Cah Ayu, Cah Bagus, di titik ini keadaan desa berada di persimpangan. Lelaki tua itu ditawari dua pilihan, berhenti melakukan lelaku atau meninggalkan desa. Dan disinilah lelaku sunyi itu diuji, bukan oleh gaib, melainkan oleh ego kolektif manusia. Apa yang ia pilih? Apa yang terjadi pada desa itu setelahnya? Aku akan lanjutkan di batch 3. Tenangkan nafasmu, karena yang paling berat bukan meninggalkan dunia, melainkan tetap jernih di tengah keramaian. Cahayu, Cah Bagus. Kita memasuki bagian yang paling sunyi sekaligus paling berisik. Karena di batch 3 ini, lelaku batin bertemu tekanan kolektif. Dan tidak semua kesunyian sanggup bertahan di tengah sorak ego. Pilihan yang tidak pernah benar-benar bebas. Lelaki tua itu duduk di pendopo desa. Di hadapannya para tokoh yang bersuara lantang, yang diam tapi menghakimi, yang tersenyum tapi menyimpan takut. Dua pilihan disodorkan kepadanya, seolah adil, padahal tidak pernah netral. Berhenti lelaku atau pergi. Ia menunduk sejenak, bukan mencari jawaban, tapi mendengarkan rasa. Lalu ia berkata pelan, "Aku ora iso mandeg meneng, amarga menengku dudu tumindak nanging kahanan. Aku tidak bisa berhenti diam, karena diamku bukan perbuatan, melainkan keadaan." Cahayu, Cah Bagus. Ini bukan pembangkangan, ini kejujuran. Dalam serat Centini, leluhur menulis, "Lelaku sejati iku ora bisa diperintah, amarga lahir saka kasadaran." Lelaku sejati tak bisa diperintah, karena lahir dari kesadaran. Akhirnya diputuskan, lelaki tua itu diminta pergi. Bukan diusir dengan marah, tapi didorong dengan dalih ketertiban. Ironis ya, keseimbangan dianggap ancaman. Ketika penjaga pergi, sistem diuji. Malam itu ia pergi, tanpa kutukan, tanpa pesan panjang, tanpa drama. Hanya satu kalimat yang ia tinggalkan. "Yen wis tau krasa bening, ojo disalahke banyune, yen awakmu bali reget." Jika pernah merasakan jernih, jangan salahkan airnya bila dirimu kembali kotor. Seminggu pertama, desa masih baik-baik saja. 2 minggu, mulai ada cekcok kecil. Sebulan, air yang rembes kembali melemah. Bukan karena lelaki tua pergi, tapi karena kesadaran tidak diwariskan, hanya ditiru sebentar. Dalam ilmu sistem, ini disebut ketergantungan pada satu penstabil eksternal. Leluhur Jawa
menegur hal ini sejak lama. Dalam Nagarakretagama tersirat, negara ora kuat amarga siji wong, nanging amarga tatan urip bebarengan. Negeri tidak kuat karena satu orang, melainkan karena tatanan hidup bersama. Kesalahan desa itu bukan mengusir lelaki tua, tapi gagal belajar darinya. Mereka ingin hasil tanpa mau menjalani proses. Sabda Palon bicara terus terang. Cahayu, Cah Bagus, disinilah aku Sabda Palon harus bicara blak-blakan. Spiritualitas Jawa bukan soal siapa paling sakti, bukan soal siapa paling sepuh, bukan pula soal siapa paling banyak hafal mantra. Dalam serat Sabda Palon tertulis jelas, ilmu sing orang gawe andap asor mung bakal dadi gegaman ego. Ilmu yang tidak melahirkan kerendahan hati hanya akan menjadi senjata ego. Lelaki tua itu hanyalah pemicu resonansi. Ia membuka pintu, tapi yang diminta masuk takut kehilangan alas kaki statusnya. Secara ilmiah sederhana, ketenangan itu menular, tapi hanya jika ada kesediaan meniru, bukan menyembah. Desa itu gagal bukan karena menolak gaib, melainkan karena menolak tanggung jawab batin. Dan ini pelajaran paling keras dalam spiritualitas Jawa. Ora kabeh sing nyelametake bakal disambut kanthi matur nuwun. Tidak semua penyelamat akan disambut dengan terima kasih. Cahayu, Cah Bagus, tapi ceritanya belum berakhir. Karena setelah lelaki tua itu pergi, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Bukan bencana, bukan azab, melainkan kebangkitan kecil dari orang-orang yang diam-diam memperhatikan. Dan dari merekalah nasib desa itu ditentukan ulang. Kisah itu akan aku buka di batch 4. Tenang, yang tumbuh pelan seringkali paling kuat akarnya. Rahayu, Cah Ayu, Cah Bagus. Kita memasuki bagian yang jarang disorot sejarah. Bukan kisah tokoh besar, bukan pula mukjizat mencolok, melainkan gerak sunyi yang tidak diumumkan. Di batch 4 ini, lelaku itu tidak lagi milik satu orang, melainkan mulai menetes pelan ke banyak batin. Orang-orang yang tidak tercatat. Setelah lelaki tua itu pergi, desa terasa seperti kehilangan arah. Bukan karena panen, bukan karena air, tapi karena rasa aman yang tak bisa dijelaskan ikut pergi. Namun, tidak semua orang sibuk mengeluh. Ada 3 orang, tidak menonjol, tidak berani bicara di rapat. Seorang ibu penjual sayur, seorang pemuda penjaga malam, dan seorang buruh tani yang jarang bicara. Mereka tidak pernah diajari langsung,
tidak diberi mantra, tidak diajak sumpah. Mereka hanya pernah duduk diam di dekat lelaki tua itu, tanpa tahu sedang belajar apa. Dalam Kidung Sunda, ada bait sederhana. Ilmu ora tansah tinulis, kadang mung tinular liwat rasa. Ilmu tidak selalu tertulis, kadang hanya menular lewat rasa. 3 orang ini mulai meniru. Diam sebentar sebelum bekerja, mengatur nafas ketika emosi naik, tidak ikut gosip yang membakar. Kecil, nyaris tak terlihat, tapi justru disitulah akar mulai tumbuh. Lelaku kecil, dampak besar. Cahayu, Cah Bagus, leluhur Jawa tidak pernah mengajarkan perubahan besar dimulai dari panggung. Dalam serat Dormo Gandul ada sindiran. Sing seneng ngumumke laku, biasane durung rampung lakune. Yang gemar mengumumkan laku, biasanya belum selesai lakunya. 3 orang itu tidak bicara spiritual. Mereka mempraktekannya dalam urip saben dino. Ibu penjual sayur tidak menaikkan harga saat barang langka. Pemuda ronda menegur dengan tenang, bukan marah. Buruh tani bekerja tanpa mengeluh berlebihan. Secara ilmiah, ini disebut perubahan perilaku mikro. Dalam teori sosial modern, perilaku kecil yang konsisten bisa menggeser budaya kolektif. Leluhur Jawa menyederhanakannya. Siji tumindak becik sing ajeg luwih abot timbang atusan pitutur. 1 perbuatan baik yang konsisten lebih berat daripada 100 nasihat. Pelan-pelan, orang lain merasa lebih nyaman di dekat mereka. Bukan karena ceramah, tapi karena energi batin yang stabil. Desa mulai belajar tanpa guru. Cahyu, Cah Bagus. Disinilah keajaiban Jawa bekerja. Bukan dengan cahaya dari langit, melainkan dengan rasa yang menular. Orang mulai meniru tanpa sadar, bukan karena disuruh, tapi karena ingin merasakan tenang yang sama. Ritual desa tetap ada, doa tetap berjalan, tapi kini tidak lagi dipakai untuk pamer kesalehan. Dalam serat Sutasomo tersirat, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Sunyi dari pamrih, ramai dalam kerja. Maknanya jelas, Syah Bagus. Tidak sibuk mengklaim hasil, tapi sungguh-sungguh merawat proses. 6 bulan berlalu, air kembali stabil, panen tidak melimpah, tapi cukup. Yang paling terasa, warga lebih sabar. Desa itu tidak menjadi suci, tidak bebas masalah, tapi tidak lagi saling memakan batin. Dan disitulah Sabda Palon ingin berbisik. Keseimbangan ora teka amarga tokoh, nanging amarga akeh sing gelem eling. Keseimbangan tidak datang karena tokoh, melainkan karena banyak yang mau sadar. Cahayu, Cah Bagus. Tinggal 1 bagian lagi. Di batch 5, aku akan membuka makna terdalam dari kisah ini. Mengapa lelaku sunyi justru relevan untuk zaman yang paling ribut hari ini?
bukan untuk jadi pertapa, bukan lari dari dunia, tapi untuk tidak ikut gila bersama dunia. Tenang dulu, yang paling berbahaya bukan kekacauan, melainkan kebiasaan hidup tanpa rasa. Cahayu, Cah Bagus, kita tiba di batch 5. Bagian penutup, bukan penutup cerita, melainkan pintu pulang ke diri sendiri. Karena kisah ini sejatinya bukan tentang desa itu, bukan tentang lelaki tua, bukan pula tentang aku Sabdo Palon. Ini tentang kita. Lelaku sunyi di zaman yang terlalu ramai. Cahayu, Cah Bagus, zaman ini bukan kekurangan ilmu, bukan kekurangan guru, bukan kekurangan dalil. Zaman ini kelebihan suara. Semua ingin bicara, sedikit yang mau mendengar. Semua ingin benar, hampir tak ada yang mau jujur pada batinnya sendiri. Lelaku sunyi yang mengubah satu desa itu tidak pernah dimaksudkan untuk membuat semua orang bertapa ke hutan. Dalam serat Centini, leluhur sudah mengingatkan, lelaku sejati iku ana ing tengahing urip. Lelaku sejati itu ada di tengah kehidupan. Artinya, kesadaran bukan milik gua, bukan milik malam, bukan milik orang berlabel spiritual. Kesadaran diuji saat dompet tipis, saat harga naik, saat disinggung egonya, saat disalahpahami namun tetap eling lan waspodo. Lelaki tua itu tidak lari dari dunia. Ia hanya tidak ikut gaduh, dan itu yang paling sulit hari ini. Ilmu Jawa kuno sing paling disalahpahami. Cahayu, Cah Bagus, banyak orang mengira ilmu Jawa kuno itu soal kesaktian. Padahal inti ajarannya sederhana dan kejam. Sing angel iku dudu ngalahke wong liya, nanging ngalahke awakmu dhewe. Yang sulit bukan mengalahkan orang lain, tapi mengalahkan dirimu sendiri. Dalam serat Gotoloco bahkan disindir lebih pedas. Wong golek kasampurnan, nanging nesune dirumat. Orang mencari kesempurnaan, tapi kemarahannya dipelihara. Desa itu berubah bukan karena mantra baru, bukan karena ritual besar, melainkan karena beberapa orang berhenti bereaksi berlebihan. Secara ilmiah ini jelas, emosi yang stabil menurunkan konflik, meningkatkan kerjasama, dan memperbaiki kualitas keputusan kolektif. Leluhur Jawa menyebutnya singkat, toto batin becik, toto urip manut. Batin tertata, hidup mengikuti. Ilmu tertinggi Jawa bukan membuatmu tampak suci, melainkan tidak merusak sekitar saat hatimu sedang rusak. Cahayu, Cah Bagus, aku Sabdo Palon, penjogo keseimbangan, tidak datang membawa janji surga, tidak pula ancaman neraka.
Aku hanya membawa peringatan tua yang selalu relevan. Nalika wong rame-rame dadi guru, sing paling dibutuhake iku murid kanggo awake dhewe. Saat semua orang berlomba menjadi guru, yang paling dibutuhkan adalah menjadi murid bagi diri sendiri. Lelaku sunyi bukan soal menyepi, ia soal berhenti bohong pada batin sendiri. Bertanya pelan setiap hari, kenapa aku marah? Kenapa aku ingin dipuji? Kenapa aku takut tidak dianggap? Jika satu orang di desa itu bisa memulai, jika 3 orang bisa melanjutkan, maka satu rumah, satu keluarga, satu komunitas juga bisa. Tidak perlu diumumkan, tidak perlu diberi nama, tidak perlu diperdebatkan. Dalam serat Sabda Palon, penutupnya jelas. Jagat ora butuh wong pinter maneh, nanging wong sing eling lan ora keblinger wawase. Dunia tidak membutuhkan orang pintar lagi, melainkan orang yang sadar dan tidak tersesat oleh dirinya sendiri. Cahayu Cah Bagus, jika setelah mendengar kisah ini, kalian tidak merasa ingin mengubah dunia, itu justru baik. Cukup ubah cara bernafas saat emosi datang, cara bicara saat ingin menang sendiri, cara diam saat tidak perlu berisik. Karena dari situlah nasib satu desa dulu berubah, dan dari situlah pula zaman yang ribut ini pelan-pelan bisa ditenangkan. Aku pamit, bukan pergi, hanya kembali menepi. Rahayu, rahayu, rahayu. Sopo sejatining ingsun, sejatining ingsun mung kalih kangkung. Suwung awung-awung, suwung awung-awung, ora ana sing ana dudu. Zat sira zat ingsun, zat sira zat ingsun, ingsun ya sira, sira ya ingsun. Laku lelono iki tanpa amu lan tanpa drengki, ngleremke angkara, ngleremke murka, netepi rasa, rasa kang jati. Suwung awung-awung, suwung awung-awung, ora ono sing ana dudu. Zat sira zat ingsun, zat sira zat ingsun, ingsun ya sira, sira ya ingsun. Ingsun ya sira, sira ya ingsun, sira ya ingsun, sira ya ingsun. Ingsun ya sira, sira ya ingsun, sira ya ingsun, sira ya ingsun. Ingsun ya sira, sira ya ingsun,
ora ono sing ana dudu zat sira zat ingsun zat sira zat ingsun yo sira sira yo